Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna Kiai. Di Nizamuddin itu selalu saya dikasih cerita ini zaman dulu bagaimana Syekh Nizamuddin Aulia, ya. Syekh Nizamuddin Aulia itu yang dulu ulama besar yang dikubur di itu dekat markas itu. Sampai sekarang juga masih ada kuburannya. Beliau ini sakit, kakinya pincang, sakit, toklek, ketemu pendeta Hindu. Syekh, katanya pendeta Hindu, mau saya obati? Kamu bisa? Mau apa enggak? Katanya. Ya mau. Kakinya dipegang sama pendeta Hindu tadi langsung sembuh. Maka Syekh Nizamuddin itu heran, oh kamu hebat betul. Apa ya amalan kamu? Amalan saya ini Syekh, kata orang Hindu itu, apa kesenangan nafsu saya tentang. Kalau saya ingin ke timur, saya ke barat. Kalau saya ingin ke barat, ke timur. Kalau saya ingin ngomong, diem. Kalau saya ingin diem, ngomong. Kalau ingin makan, nggak makan. Kalau sudah nggak mau makan, makan. Itu amalan saya. Dengan amalan itu saya jadi sakti saya. Kaki sakit tak pegang, langsung sembuh. Oh begitu. Sekarang saya mengajak kamu masuk Islam, katanya Syekh Nizamuddin. Iya, saya mau ikut, katanya. Ya kok enak saja, kamu kan pimpinan orang Hindu. Iya, tadi hati saya tanya, mau nggak masuk Islam? Nggak mau, langsung masuk saya. Nah, gitu. Akhirnya jadi muridnya Syekh Nizamuddin. Nah, gitu caranya. Insya Allah teman-teman. Dan ini anehnya itu ada cerita seperti ini diceritakan oleh Al-Alabi dalam Qashasun Nabiyyin. Cerita di Mesir serupa ini. Di Mesir itu ada pendeta Nasrani ya loh ini. Masya Allah, pendeta Nasrani ini banyak punya kelebihan. Termasuk yaitu manggil-manggil burung, apa-apa pada datang. Sehingga banyak orang Islam yang merasa takjub. Akhirnya ada satu ulama di risau. Ini orang Kristen ini bisa mempengaruhi orang Islam ini. Akan saya datangi, saya ajak masuk Islam. Kalau nggak mau, saya bunuh saja ini orang, biar nggak jadi fitnah ini orang. Maka ulama tadi datang kepada pendeta Nasrani ini. Maka ulama tadi langsung bilang, saya ngajak kamu masuk Islam. Pikiran orang ulama tadi, pokoknya kalau nggak mau, gitu. Saya ngajak kamu masuk Islam. Nah orang Nasrani tadi itu semuanya kan, langsung, iya saya siap masuk Islam. Kamu ini beneran apa tidak? Katanya orang Islam ini. Masa diajak masuk Islam gak dikasih tahu apa-apa tentang Islam, langsung. Iya siap ini, kamu ini bohongi saya. Bukan bohongi, betul saya masuk Islam. Apa dasarnya? Dasarnya itu saya tanya hati saya, mau gak masuk Islam? Hati saya bilang tidak, katanya. Langsung tak tentang nafsu saya. Karena saya ini punya amalan menentang nafsu. Pokoknya apa yang berat untuk nafsu saya kerjakan. Maka saya tanya hati saya, kok berat? Sudah masuk Islam saja. Bagaimana kalau ini kita jadikan amalan kita juga? Ada seorang wali, kan? Ini cerita penting ini. Wali ini punya keramat. Keramatnya apa?
kalau manggil binatang-binatang tuh semua itu datang. Burung-burung, datang sini, langsung datang. Pokoknya binatang-binatang, apalagi manusia, dipanggil dia, datang. Nah, satu hari itu dia manggil-manggil burung, nggak ada yang mau datang. Hasilnya nggak dapat. Nah, manggil burung itu nggak datang. Maka dia ini heran. Salah saya ini apa, dosa saya ini apa, gitu. Ternyata dosanya itu apa? Dosanya itu dia makan dengan nafsu. Biasanya itu makan itu musyahadah. Pokoknya saya makan itu hanya karena perintah Allah, supaya kuat untuk amal. Udah, apa saja makanan, pokoknya asalkan ikut perintah Allah, bismillah. Nah, biasanya begitu. Tapi hari itu kan dikasih makanan enak sama temannya, makannya kok enak, buat keramatnya hilang. Jadi orang itu kalau mengikuti nafsunya, keramatnya hilang. Nanti keluar nggak dapat tasqilan. Nah sekali orangnya malah lari. Insyaallah kan?